俺も負けられないな。ふん。これは言わねばなるまい。言わん。ジオトリニティとアギトトリニティフォーム、三位一体と三位一体、合わせて六位一体の力が。Oke, jadi di depan kita ada SAF Kamen Rider Agito Trinity Form. Ini yang versi oldnya, ya versi lama, jadi ya masih kurus krempeng. Beda dengan versi Shinkocho Seiho. Jadi tujuan saya beli figur ini adalah saya pengen nyoba masukin From Trinity ini ke versi Shinkocho Seiho-nya. Saya belum ada gambaran sih sampai sekarang. Tapi akan kita coba deh di video kali ini, nggak cuma review, tapi kita akan coba implementasikan caranya masukin From ini ke From yang Shinkocho Seiho, oke? Oke, jadi ini saya dapatkannya di Tokopedia seharga 330.000. Murah banget. Dimana di Tokopedia itu banyak macam-macam harganya, ada yang 700, ada yang 800, ada yang 500. Nah, tips buat teman-teman yang pengen hunting figur di Tokopedia, cukup search nama figur yang ingin kita cari di pencarian. Jika sudah dapat, kita filter dengan harga yang terendah. Nah, di situ kalau teman-teman hoki bisa dapat figur yang teman-teman inginkan dengan harga yang terjangkau. Nah, itu caranya saya hunting. Nah, si Agito ini saya dapatnya murah banget, 330, dan ini MIB, masih belum dibuka segelnya. Oke, langsung saja kita review. Reviewnya nggak detail-detail amat ya, review biasa aja lah. Oke, kita review dulu packagingnya. Ini masih figur-figur tahun-tahun zaman dulu, dimana masih warna abu-abu polos seperti ini. Dan ini pun gambar dari suit actor dari Agitonya, nggak langsung figurnya, bukan. Oke, bandainya masih bandai warna merah. Di belakang sini ada pose-pose dari Agito. Nah, gitu. Ini kenapa saya nggak beli yang Storm sama yang Flame, karena menurut saya itu adalah mubazir. Karena yang kita butuhkan hanyalah part ini dan part ininya aja, senjata, udah beres. Itu aja yang kita perluin. Masalah bodinya merah dan biru itu bisa kita edit lah nanti. Oke, langsung aja kita buka dapatnya apa-apa. Oke, dapat ini manual booknya, masih pakai plastik gini. Oke, kertas warna abu-abu, itu aja sih namanya, nggak ada lagi. Oke, ini udah dulu. Oke, untuk part tangannya ini banyak, jadi kita dapat bisa tambahan di belakangnya. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sama 6 di tangannya, 6 part tangan yang banyak banget. Terus ada senjatanya, pedang dan tongkat. Terus ada versi kepala yang ngembang itu. Kita langsung saja kita detailkan satu persatu. Oke, untuk detail di bagian pedangnya ini bagus. Jadi dia tebal banget ini, nggak perlu khawatir patah deh. Tapi ya nggak juga harus dipatahin. Oke, catnya rapi. Ini saya benar-benar beruntung nih dapat yang masih mip. Oke, ini untuk pedang bagian flame. Terus untuk tongkatnya, dia langsung dapat tongkat yang panjang, kan dia ada versi yang pendek itu. Nah, ini langsung dapat yang panjangnya. Oke, cukup. Selanjutnya kita dapat partangan tinju ini. Terus dapat partangan terbuka seperti ini. Terus dapat partangan yang lagi terbuka lebar seperti ini. Dan yang terakhir dapat partangan yang apa? Ini buat Agito ground formnya. Oke, jadi ini perbandingan sama yang versi Shinkocho Seiho. Oke, sebentar. Nah, untuk bodinya beda banget ya kan. Oke, jadi inilah perbandingan antara versi Shinkocho Seiho. Jadi di versi yang old ini lebih pendek ketimbang yang versi renewalnya. Bentar. Oke, beda banget perbandingannya. Cuma yang saya suka nih warna emasnya, ini warna emas banget. Tapi yang kalau memang harus diikutin di seriesnya sih si Agito ini sih yang benar-benar mendekati. Oke, kita coba artikulasinya langsung deh.
Aduh. Oke, jadi artikulasinya masih sangat-sangat terbatas. Yang ini muter tentu saja bisa, tidak ada masalah. Terus tangan bisa seperti ini, bisa diputar. Ini double, ini nggak sampai ini, sini doang. Terus kakinya, nah kakinya itu nggak bisa lagi, dia cuma nyangkut di sini. Itu yang membedakan dengan versi yang lamanya, yang versi barunya. Oke, jadi artikulasi masih artikulasi yang lama ya kan. Kalau misalkan kita ganti kepalanya dengan versi renewal, tetap aneh rasanya karena badannya kecil. Jadi memang harus benar kita cari solusinya, gimana caranya bikin figurnya lebih profesional. Oke, jadi sebelum kita review detail, kita akan coba bongkar dulu. Oke, nggak segampang yang saya kira ternyata. Jadi di versi renewal ini bagian colokan itu ada di bagian tangannya ini. Nah itu colokan. Sedangkan versi old itu colokannya ada di sini. Jadi ini nggak ada apa-apa, kosong. Terus yang membedakannya adalah di bagian tengah sini. Nah kalau yang versi Shingatsu Seiho ada ini ya. Tuh. Kalau yang ini nggak ada. Jadi karena saya nggak mau ambil resiko, jadi untuk kebutuhan foto, karena saya bukan seorang customer, bukan seorang yang suka mengcustom figur gitu. Jadi saya memutuskan untuk mencari cara aman, yaitu menggunakan glue tag. Kenapa glue tag? Karena ya ini hanya untuk kebutuhan foto saja, oke? Oke, jadi kita akan coba pasang glue tag di bagian-bagian ini. Coba kita foto dulu menjadi mode strom. Oke. Oke, jadi kita pasang glue tag dulu. Hup. Nah ini glue tagnya. Pertama kita pasang di bagian ini. Oke. Selanjutnya kita pasang yang flame. Sekebalik ini ya. Oke, nempel. Berikutnya kita pasang untuk bagian tangannya.
Jadi kalau teman-teman pengen niat custom ya, kalau nggak punya bakat jangan coba-coba deh. Kecuali kalau teman-teman jago-jago semuanya, itu benar-benar keren deh. Oke, sentuhan terakhir kita pasang ini. Nah, jadi kalau mau ganti-ganti pose ya berarti harus apa? Kalau mau ganti pose berarti buka copot terus glue tag ya. Copot. Oke, bentar. Kok nggak segampang yang Strom ya? Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini proporsi bagian tangannya dan tangan yang versi all itu sama. Jadi nggak bakal begitu kelihatan kalau memang mau nge-swapkannya. Tapi yang jadi masalah bagi saya kayaknya kita mesti punya glue tag yang sangat kuat. Karena apa? Karena ini kan dalam posisi nggak megang senjata. Nah, kalau udah megang senjata, otomatis akan ada beban. Nah, kita coba dulu aja lah. Oke, akhirnya nempel juga. Ini di sini kita menggunakan glue tag. Jadi glue tag yang saya gunakan itu adalah merek ini Faber Castell ini. Cukup lumayan kuat nempelnya, tapi ya itu dia bisa ngangkat beban dari senjatanya ya. Saya kira bakal tuh copot. Jadi ya memang benar-benar harus kuat lah nempelnya. Jadi biar nggak copot karena kan dia kan membawa beban lain. Oke, tapi ini kalau untuk foto sepertinya nggak mengecewakan lah. Oke, jadi kalau teman-teman pengen punya Agito Trinity yang jago custom, kayaknya memang memungkinkan bisa bikin, tapi ya kalian harus merogoh kocek lebih dalam lagi karena mesti beli Agito Renewalnya. Lagi pula di Agito Renewalnya harganya lumayan mahal dan juga cukup sulit didapatkan sekarang. Ini Agito ini saya dapatnya di tahun pertama rilisnya itu kisaran harga 650. Itu masih dulu. Nah, sekarang ini harganya sudah gila, udah 1.500.000. Ya itu pun kalau beruntung bisa dapatinnya. Nah, kalau menurut saya kalau ada KWS-nya, tapi sayangnya nggak ada KWS, jadi nggak bisa di custom seperti ini. Ya, kalau memang teman-teman pengen punya atau Sultan atau pengen punya semua form dari Agito, bisa langsung beli borong Agito Groundnya yang versi Shinko Choseiho, terus beli Strom, terus beli Flame dan beli Trinity buat dibikin formnya masing-masing. Itu kalau teman-teman modalnya kuat, tinggal cari aja tukang custom yang jago-jago di Indonesia banyak kok. Nah, karena di sini saya hemat, saya cuma beli Trinity yang harganya 330. Hanya untuk bahan foto, jadi saya hanya menggunakan glue tag di sini buat nempelnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dia cukup kuat nempelnya. Oke. Nah, untuk mode lainnya seperti Strom dan Flame itu saya lebih mengakalkan menggunakan Photoshop. Jadi tinggal ubah warna di bagian dadanya dan jadilah mode yang seperti yang saya inginkan.